semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Oke, kita mulai aja kali ya, udah jam 10.16. Oke, untuk pertama-tama terima kasih untuk teman-teman dari 2021 yang sudah sempat hadir dan join di tutoring UTS mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Nah, kenapa Sistem Politik Indonesia? Karena dari informasi dari panitia tutoring itu yang paling banyak memvote untuk tutoring UTS 2022 ini tuh adalah mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Jadi mata kuliah yang diajari oleh Profesor Rusadi. Seperti itu. Di sini untuk pertama kali ya memang untuk sistem ujian dari Sistem Politik Indonesia sama seperti dasar-dasar logika karena memang dosennya juga sama, jadi ketentuannya juga sama. Terus juga bentuknya itu soal, dan ada cabang soal itu juga, dari satu soal itu nanti ada cabangannya lagi. Dan itu kalau untuk tahun kemarin itu ada 4 soal, dan itu 4 soal banyak cabangannya juga. Seperti itu. Terus mungkin lanjut aja kali ya. Nah, untuk sistem materi ataupun perkuliahan dari Sistem Politik Indonesia itu sendiri, yang dimana nanti kalau teman-teman bicara tentang Sistem Politik Indonesia pasti itu dibicara tentang negara plus dan juga interaksinya. Terus juga ada skema tentang Sistem Politik Indonesia, ada 2 skema. Yang pertama itu tentang skema sistemik sirkular dari Sistem Politik Indonesia, dan juga ada dari skema David Easton gitu. Nah, jadi teman-teman untuk menjawab Sistem Politik Indonesia memang sama seperti sama seperti tahun kemarin, yaitu harus berurutan, nggak boleh nggak berurutan, terus harus rapi dan juga sesuai dengan ketentuan halamannya ada berapa. Dan juga harus dijelaskan secara mantik atau secara jelas seperti itu. Oke, mungkin lanjut next please. Oke, untuk soal pertama ini adalah untuk 1A, apakah benar bahwa Sistem Politik Indonesia itu identik dengan negara Indonesia? Terangkanlah persamaan dan juga perbedaan antara keduanya itu dari sudut Montevideo Convention tahun 1933. Nah, mungkin ini Profesor udah jelasin ya mengenai apa sih itu Sistem Politik Indonesia dan juga kaitannya dengan sudut pandang dari Montevideo Convention. Nah, perlu diingat juga bahwasanya nanti di pertanyaan nomor 1 ini tuh nanti di mention ataupun di garis bawahi bahwasanya nanti untuk menjawab pertanyaan 1 ini tuh teman-teman harus jelasin dulu mengenai skema dari sistem politik itu seperti apa. Yang warna merah itu ada kotak-kotak antara infrastruktur, mesostruktur dan juga suprastruktur seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini ya, ketika apakah benar bahwa Sistem Politik Indonesia itu identik dengan negara Indonesia? Ya pasti identik lah ya, karena memang Sistem Politik Indonesia itu identik dengan negara Indonesia sebab Sistem Politik itu adalah negara plus dengan interaksi antar unsur-unsurnya, di mana interaksi antar unsur-unsurnya itu seperti adanya interaksi antar warga negara dengan pemerintah, ataupun dengan pemerintah negara lain, terus antara rakyat dengan rakyat, ataupun antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri, seperti itu. Jadi di sini sistem politik itu adalah memang sebuah adanya negara plus dengan interaksi antar unsur-unsurnya yang mempunyai cara pandang tertentu dalam melihat sistem atau suatu sistem politik di negaranya, seperti itu. Sehingga dari situ memunculkan, dari adanya cara pandang tersebut itu memunculkan interaksi di dalam negara tersebut, seperti itu. Jadi sistem politik itu bergerak dinamis, terus bersifat terbuka, seperti itu. Nah, terus apa sih kaitannya dengan atau persamaan
sistem politik ini dengan Montevideo Convention seperti itu. Nah, di sini aku menjawabnya persamaan dari sudut Montevideo Convention tahun 1933 itu bahwa negara Indonesia itu memang dijalankan dengan sistem politik di Indonesia. Jadi dengan cara Indonesia seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya Montevideo Convention ini tuh kan ada yang terdiri yang dimana isinya itu ada 4 syarat yang paling esensial bagi terbentuknya sebuah negara seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan permanent population atau adanya penduduk yang tetap dan juga tidak berpindah-pindah atau human center. Terus yang kedua itu ada a divine territory yang dimana di sini ada wilayah atau teritori yang ditentukan atau wilayah yang tetap seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah a government. Jadi a government di sini itu adalah pemerintahan yang sah dan bagaimana sih pemerintahan itu dalam menjalankan sistem pemerintahannya seperti itu. Terus yang keempat itu adalah a capacity to enter into relations with the other states. Jadi di sini bagaimana satu kapasitas atau satu kemampuan yang dimiliki oleh sebuah negara itu untuk bisa melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Jadi di sini apa sih persamaan antara negara sistem politik itu identik dengan negara Indonesia dan jelaskan persamaan dari sudut pandang dari Montevideo Convention seperti itu. Jadi teman-teman harus jelasin dulu itu apa sih Montevideo Convention itu, terus apa aja isi dari Montevideo Convention. Nah, nanti itu bisa teman-teman terangkan dengan sistem politik Indonesia itu identik dengan negara Indonesia itu sendiri. Memang karena negara Indonesia itu sistem politik itu adalah negara plus interaksi dengan unsur-unsurnya. Terus yang kedua itu apa sih perbedaan dari Montevideo Convention apabila kita kaitkan dengan sistem politik Indonesia itu identik dengan negara Indonesia seperti itu. Nah, jadi kalau untuk perbedaannya itu dari cara memandangnya. Jadi bagaimana sih setiap negara itu pasti punya sistem politik yang berbeda-beda kan, nggak semua sistem politik di satu negara itu sama dengan negara lain. Seperti itu, contohnya seperti Amerika punya sistem politik yang demokrasi, sedangkan kalau Rusia lebih kepada lebih ke komunis atau kalau lebih ke otokrasi yang lebih berpusat kepada negara. Nah, seperti itu. Jadi di sini perbedaan dari sudut pandang Montevideo Convention apabila kita kaitkan dengan sistem politik itu sendiri itu adalah bagaimana sih cara pandang kita. Jadi perbedaannya itu adalah dari cara memandangnya seperti itu. Bahwasanya bagaimana sih individu ataupun negara, individu di sini itu adalah berarti pemimpin dari pemerintahannya itu sendiri. Bagaimana individu atau negara dengan adanya kacamata ataupun lensa yang beragam. Di sini lensa sama juga seperti cara pandang, cara berpikir kita untuk bisa memahami suatu hal seperti itu, di mana dari adanya cara pandang yang berbeda itu, yang beragam itu bisa melihat sistem politik yang cocok seperti melihat sistem politik seperti apa yang paling cocok buat negaranya itu, sehingga nantinya akan timbul dinamika dari aktivitas masyarakat dalam negara tersebut seperti itu. Jadi perbedaannya itu adalah dari bagaimana sih cara pandang masing-masing negara itu dalam memahami sistem politik yang ada, yang dimana sesuai juga dengan persoalan dan juga realitas dari masyarakatnya itu seperti itu. Kalau teman-teman masih kurang jelas bisa disampaikan ya di kolom chat ataupun di raise hand aja. Terus yang lanjut kita yang 1B, bisa dikatakan bahwa sistem politik itu merupakan negara plus interaksi unsur-unsur negara tersebut. Benarkah? Terangkan hingga jelas. Ya, benar, ini sama sih kaitannya dengan 1A. Bisa kita katakan bahwasanya sistem politik itu memang merupakan negara plus interaksi
dari susunan negara tersebut. Memang ini sama seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwasanya memang sistem politik itu identik dengan negara plus interaksi, di mana unsur-unsurnya itu seperti adanya hubungan ataupun interaksi antara pemerintah dengan rakyat ataupun dengan pemerintah dan pemerintah negara lain seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa elaborasi lagi. Mungkin contohnya seperti ini kali ya, bagaimana sih interaksi manusia dengan sumber daya alam yang ada, di mana sumber daya alam kan itu milik, kalau di Indonesia kan sumber daya alam itu milik pemerintah, di mana semua setiap bumi, air itu adalah milik pemerintah juga, yang dimana itu nantinya dikendalikan ataupun tujuan itu adalah untuk rakyat. Nah, di sini interaksi manusia dengan resources atau sumber daya alam itu, di mana manusia ini mengolah lahan dan juga memproduksi menjadi suatu produk yang diperjualbelikan. Berarti di sini berarti dari tidak ada menjadi ada. Jadi interaksi unsur-unsur dari sistem politik itu seperti misalnya bahwasanya memang setiap interaksi itu pasti interaksi itu adalah dari interaksi dari makhluk hidup ya, di mana di sini kita sebagai warga negara itu tuh punya pikiran, punya hati, dan punya perilaku yang saling berinteraksi, dan juga mengisi lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintahan seperti itu. Nah, jadi itu adanya interaksi dari sistem pemerintah itu sendiri. Nah, di sini misalnya bagaimana sih manusia ini dalam mengolah sumber daya alam. Nah, di sana itu, di sini dari prosesnya yang tidak ada itu menjadi ada, seperti itu. Dari yang misalnya produk yang bahan mentah itu bisa kita olah terus kita perjualbelikan. Nah, itu kan sama seperti dengan interaksi seperti itu. Nah, selain itu antara interaksi contoh lainnya juga seperti teman-teman bisa jelaskan nantinya itu interaksi antara negara dengan negara, di mana mengharuskan hubungan internasional seperti adanya pengakuan dan juga kemampuan menyelenggarakan hubungan dengan negara lain seperti aktif dalam organisasi internasional, terus forum-forum internasional. Nah, itu kan memang apalagi di forum PBB itu banyak untuk melihat untuk membuat sebuah resolusi ataupun ada suatu konflik isu. Nah, itu nanti dibahas dalam sidang PBB. Nah, itu merupakan sebuah interaksi antara negara dengan negara lain seperti itu. Yang dimana mereka punya kesamaan, punya perspektif yang sama, punya yang dimana tujuannya itu adalah untuk mencapai perdamaian dunia ya. Kalau misalnya mereka membuat sebuah resolusi perdamaian di sidang PBB seperti itu. Nah, mungkin itu contoh dari yang nomor 2B itu. Nah, selanjutnya adalah ke 1B, yang selanjutnya itu adalah 1C. Dengan demikian, apakah yang dimaksud dengan sistem politik Indonesia itu dengan diterangkan dengan sejelas-jelasnya? Nah, jadi memang untuk pertanyaan nomor 1 ini memang mereka saling berkaitan satu sama lain. Nah, baik untuk 1C ini kan apa sih yang dimaksud dengan sistem politik Indonesia? Setelah kita menjelaskan apa sih sistem politik Indonesia itu yang dikaitkan dengan interaksi antar negara-negaranya. Nah, terus baru yang 1C ini diminta kita buat apa sih sebenarnya sistem politik Indonesia itu gitu. Kita harus jelaskan sejelas-jelasnya. Next. Oke. Ya, jadi ini untuk jawaban 1C. Nah, mungkin teman-teman punya buku ini, yang punya buku Sistem Politik Indonesia, suatu model pengantar, mungkin ini juga direkomendasikan selama kelas untuk ada buku ini, karena ini sebagai bahan rujukan buat untuk memahami bagaimana sih mata kuliah atau pemahaman kita mengenai sistem politik Indonesia itu sendiri. Tadi balik lagi ke pertanyaan itu, apa sih yang dimaksud dengan sistem politik Indonesia? Nah, di sini aku mengutip dari sistem politik Indonesia yang ada di buku Prof. Sadi, dari satu model pengantar, di mana satu sistem politik Indonesia itu adalah
sistem politik yang berlaku di Indonesia, yang dimana itu harus mempunyai kapabilitas atau kemampuan dan juga dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu. Dan tentunya kapabilitas tersebut harus selalu berada dalam suatu wilayah tertentu nih. Dalam artian di sini tidak selalu bersifat geografis, maksudnya itu di sini bagaimana sih pemerintah Indonesia itu dia mempunyai tubuh badan lembaga yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang baik, yang efektif untuk bisa memelihara suatu identitas tertentu seperti itu. Bagaimana mereka bisa menjaga jati diri dari Indonesia itu sendiri ataupun identitas yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, di sini sehingga kalau kita dapat artikan sistem politik Indonesia ini adalah sistem politik yang berlaku atau sebagaimana adanya di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun hanya sebagian saja, dan yang dikategorikan serta berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional maupun juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman nanti juga bisa jelaskan dulu nih sistem politik Indonesia itu dari negara plus interaksinya juga, terus baru apa sih sebenarnya sistem politik Indonesia. Jadi sistem politik Indonesia ini aku ambil dari buku Prof kita kutip, seperti itu aku kutip. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya ada dari nemu jurnal ataupun buku lain ataupun dari pendapat lain, nah itu bisa nantinya itu bikin referensinya juga. Jangan lupa untuk cantumin referensi karena itu penting sekali untuk sebuah penulisan esai ataupun penulisan sebuah karya tulis seperti itu ataupun soal-soal ujian. Nah, lanjut ke 1D. Apakah sistem politik itu pasif atau dinamis? Apakah sistem politik Indonesia itu suatu sistem terbuka atau open system atau sistem tertutup atau closed system? Berikan alasan atau atas dasar skema David Easton dalam buku Systems Analysis of Political Life, terangkan hingga jelas. Nah, ya, jadi di sini untuk menjawab pertanyaan 1D ini tuh kita disuruh untuk sebenarnya apakah sistem politik itu dinamis atau pasif ataupun statis seperti itu. Nah, jadi memang seperti yang kita lihat bahwasanya memang sistem politik Indonesia itu kan adalah negara plus interaksi ya. Jadi ada interaksi. Nah, otomatis kalau ada interaksi di sana pasti tidak pasif dong, pasti di sini sistem politik Indonesia itu adalah dinamis. Nah, itu jadi dinamis yang dimana mereka itu selalu bergerak, mengalami keberlanjutan, terus berjalan. Dan juga di sini apakah sistem politik Indonesia itu suatu sistem terbuka atau open system, ya tentu di sini sistem politik Indonesia itu adalah sistemnya terbuka karena di sini sistem politik Indonesia menganut sistem demokrasi seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan apa alasan atas dasar skema David Easton dalam buku System Analysis of Political Life itu sendiri. Nah, teman-teman bisa jawabnya seperti ini. Kalau untuk menjawab 1D ini, memang sistem politik itu adalah dia bersifat dinamis karena memang tadi merupakan negara plus yang berisikan makhluk hidup sebagai warga negara yang dimana mereka tuh punya hati, punya pikiran, terus mereka juga punya perilaku yang saling berinteraksi dan juga saling mengisi lembaga-lembaga negara atau pemerintahan. Nah, di sini teman-teman juga bisa kaitkan dengan dasar-dasar logika yang dimana itu ada setiap manusia itu punya yang namanya afeksi, terus komotor, terus sama satu lagi punya yang namanya pikiran, seperti punya hati, emosional seperti itu. Jadi di sini setiap negara ataupun di mana negara pasti negara itu dijalankan oleh pemerintahan, di mana pemerintah itu terdapat orang-orang yang menjabat yang dimana untuk sebagai penggerak dari pemerintahan tersebut. Nah, seperti pasti mereka itu saling berinteraksi satu sama lain dalam lembaganya itu untuk bisa bisa menghasilkan suatu proses pemerintahan atau sistem politik yang berjalan dengan baik seperti itu. Jadi untuk terciptanya suatu sistem politik itu memang tidak diam saja, tapi tetap berlanjut sampai
sistem politik itu benar-benar dibutuhkan atau bisa memberikan manfaat bagi warga negara seperti itu. Oke, nah terus di sini selanjutnya dan memang sistem politik itu dinamis dan juga kebutuhan masyarakat itu kan berbeda-beda nih dari masa ke masa kan, dan adanya dinamika kehidupan yang terjadi itu disebut juga dengan living system. Jadi living system yang dimana adanya sistem yang maju ke depan dan mengarah pada tercapainya tujuan negara dan juga masyarakatnya seperti itu. Nah terus di sini sistem politik Indonesia itu merupakan sistem politik yang terbuka, di mana dalam karya Framework from Political Analysis dan juga System Analysis of Political Life itu di sini aku ngutip juga dari jurnalnya menurut Kilcott itu dia mengatakan bahwasanya menyebut bahwa David Easton dalam hal ini tuh mengatakan di sini ya dalam framework for political analysis ini tuh di sini David Easton menjelaskan memang kan tadi di sini dibilang setelah apakah sistem politik Indonesia itu dinamis ya tentu, dan apakah itu dan apakah itu terbuka ya benar terbuka. Nah terus berikan alasannya yang dikaitkan dengan ini menurut David Easton dalam karyanya itu. Nah, jadi teman-teman bisa menjawabnya seperti ini ataupun menjelaskan seperti ini, memang bahwasanya dalam buku ataupun dalam karya David Easton itu memang masyarakat itu terdiri atas seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Banyak sistem-sistem dari masyarakat itu yang saling terhubung kan. Nanti habis slide ini itu ada skema tentang David Easton. Nah, teman-teman pasti udah diajarkan juga kan sama Prof bagaimana skema dari David Easton itu sendiri. Seperti itu, ada dari lingkungan luar, ada dari lingkungan dalam. Nah, itu mereka masuk lingkungan luar itu masuk ke lingkungan dalam, yang dimana lingkungan luar dan lingkungan dalam ini tuh mempengaruhi berjalannya sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan di suatu negara, khususnya Indonesia. Seperti itu, dari lingkungan dalam dan lingkungan luar itu mereka memberikan tuntutan, terus memberikan demand, terus memberikan masukan, support, terus balik ke lingkungan sistem pemerintahan itu sendiri, nanti diproses oleh lembaga birokrasi atau lembaga otoritas. Nah, nanti itu balik lagi ke lingkungan dalam dan juga lingkungan luar atau kembali ke masyarakat seperti itu. Nah, terus di sini dalam hal ini memang sistem dari karya Easton itu sendiri memang dia juga menyebutkan atau menjelaskan bahwasanya sistem politik itu disebut sebagai sistem terbuka atau open system karena mengapa bersifat terbuka, memang sistem politik itu adalah mereka terbuka, apalagi yang mengalami demokrasi ya, sistem politik itu yang lebih kepada liberal, terus mereka itu terbuka terhadap pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lain seperti itu. Karena kan apalagi negara Indonesia dengan sistem demokrasinya itu memang sangat terbuka sekali dengan pengaruh dari luar, adanya pengaruh dari negara-negara lain, apalagi sistem politik Indonesia atau sistem hukum Indonesia kan juga banyak diadopsi oleh sistem hukum Belanda seperti itu. Terus juga ada dipengaruhi oleh sistem demokrasi di Amerika Serikat seperti itu. Jadi memang adanya pengaruh dari luar itu, dan memang sistem politik Indonesia itu memang sistemnya itu terbuka gitu, terbuka terhadap pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lain. Maksudnya sistem-sistem lain ini adalah melibatkan aspek-aspek non-politik dari kehidupan sosial, seperti misalnya dari partisipasi dari masyarakat dari luar negeri seperti itu. Dan di Indonesia dalam memilih pemimpin itu juga melibatkan atau melakukan pemilihan umum yang dihadiri oleh banyak orang, di mana ini bersifat terbuka gitu. Seperti ciri-ciri dari sistem demokrasi memang ada pemilihan umum seperti itu. Jadi di sini memang David Easton atau alasannya itu memang di sini mengatakan sistem politik Indonesia itu adalah dinamis, mereka selalu bergerak, berlanjut, terus juga sifatnya itu adalah terbuka terhadap pengaruh dari luar. Nah, seperti itu. Next, please.
Untuk teman-teman kalau misalnya kurang jelas ataupun aku menjelaskan nggak bikin kalian nggak ngerti, bilang aja nggak apa-apa. Aku lanjut. Nah, ini contoh dari skema dari David Easton itu sendiri. Nah, jadi memang di sini kalau kita lihat tadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, teman-teman itu harus dibantu dengan skema ini. Bagaimana sih dari sistem ekologi, ada di mana sistem ekologi, sistem biologi, sistem psikologi, sistem sosial ini tuh dari lingkungan intra-societal atau lingkungan dalam itu mempengaruhi yang dimana dari keputusan ataupun dari kebijakan pemerintah itu sendiri seperti itu. Terus dari sistem lingkungan extra-societalnya itu ada sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, sistem sosial internasional seperti itu. Nah, jadi mereka itu masuk yang dimana tuh arusnya itu mempengaruhi inputnya. Jadi dari lingkungan dalam dan juga lingkungan luar itu saling masuk ke dalam menghasilkan sebuah input. Nah, input itu berupa tuntutan dan juga dukungan. Nanti itu dikonversi dan masuk ke lembaga otoritas itu nanti menjadi output. Seperti outputnya itu berupa kebijakan. Nah, kebijakan itu nanti disalurkan kembali. Seperti itu flow dari skema sistem politik David Easton. Sebenarnya hampir sama, tapi dengan sistem skema politik yang diberikan oleh Prof. Kalau yang Prof itu kan ada kotak-kotak, ada infrastruktur, mesostruktur, terus suprastruktur. Sebenarnya hampir sama, ada lingkungan luar dan juga lingkungan dalam juga. Nah, terus 1E. Di dalam apa yang disebut sebagai extra-societal environment terdapat apa yang disebut oleh Easton sebagai international political systems. Apakah itu berarti bahwa sistem politik Indonesia itu juga terpengaruh oleh praktika baik atau best practice dari sistem-sistem politik negara-negara besar, misalnya terangkan hubungannya dengan studi tentang perbandingan sistem politik atau comparative politics. Oke, di sini teman-teman diminta kalau untuk menjawab pertanyaan dari Prof itu memang harus cermat, apa yang diminta itu dijelasin. Nah, di dalam apa yang disebut sebagai extra societal environment ini, yang terdapat apa yang disebut oleh Easton sebagai international political system itu, apakah itu berarti sistem politik Indonesia itu juga terpengaruh oleh praktika baik best practice. Jadi, maksudnya itu adalah apakah sistem politik Indonesia itu terpengaruh oleh best practice dari sistem-sistem negara lain. Nah, maksud dari best practice ini tuh adalah sistem-sistem yang paling banyak atau paling mendominasi di suatu negara. Misalnya sistem best practice yang kita tahu itu adalah sistem liberal dan juga komunis. Nah, jadi yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet seperti itu. Nah, jadi di sini memang pada kenyataannya di sini Indonesia memang mengambil sebuah atau terpengaruh dengan praktik-praktik sistem politik dari luar, contohnya seperti dari Amerika Serikat seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa di sini juga menjawab bahwasannya kita harus jelasin dulu nih apa sih international political systems. Jadi di sini teman-teman juga harus jeli juga, di sini kan ada international political systems. Jadi maksud dari systems di sini itu adalah sistem politik internasional seperti itu. Yang dimana maksudnya itu adalah pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia. Maksudnya itu bagaimana sih pengaruh dari luar itu bisa mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia. Nah, memang di sini kalau kita lihat sistem politik internasional negara-negara misalnya negara Amerika Serikat, apalagi liberal demokrasinya itu memang sangat mempengaruhi Indonesia ya. Terus apalagi Indonesia juga bekerja sama dengan Amerika Serikat perdagangan. Nah, itu kerjasama misalnya berkaitan juga dengan kemanusiaan. Nah, itu kan kebanyakan Indonesia juga banyak menyumbang di PBB, apalagi terkait dengan pasukan militer, pasukan perdamaian Indonesia yang dimana di sini Indonesia juga ikut aktif terlibat dalam mengirimkan pasukan perdamaian ke beberapa negara negara akibat konflik seperti itu, misalnya konflik di Suriah, terus di Timur Tengah, terus Afghanistan, itu kan banyak seperti itu. Nah, jadi memang
sistem politik Indonesia itu memang benar dipengaruhi oleh sistem Amerika seperti itu. Nah, contoh mungkin di sini aku juga lihat dari jurnal lain bahwasanya memang sistem politik internasional itu misalnya seperti PBB, NATO, ASEAN, terus European Union, terus seperti itu kelompok negara Asia Afrika, terus blok-blok perdagangan, poros-poros politik khas dan juga yang dimana ada di berbagai belahan dunia seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam pola-pola hubungan politik antar negara seperti itu. Bagaimana sih seperti kita ketahui bahwasanya hegemoni yang terbesar sekarang kan hegemoni Amerika Serikat, karena di sini Amerika Serikat berupaya untuk menjadi superpower juga, yang dimana banyak adanya polarisasi kekuatan dan juga tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional itu sendiri seperti itu. Jadi di sini bagaimana sih otomatis di sini memang balik lagi ke best practice tadi, bahwasanya memang Indonesia itu terpengaruh oleh best practice dari pengaruh dari luar, contohnya seperti sistem Amerika Serikat. Nah, terus kalau kita rujuk lagi atau kita kaitkan lagi dengan comparative theory, nah di sini comparative theory di sini aku gunain comparative theory ini adalah teori perbandingan ya. Bagaimana sih kita membandingkan teori ataupun sistem politik Indonesia dengan sistem politik negara lain, seperti itu misalnya sistem politik di Cina misalnya seperti itu. Nah, kalau Cina kan kalau kita lihat di sini memang sistemnya itu lebih ke lebih ke sosialis, komunis, tapi kalau untuk perdagangannya tuh udah liberal, udah kapitalis seperti itu. Jadi di sini untuk Cina itu sistem politiknya itu mix, yang dimana jadi teman-teman di sini bisa bandingkan bagaimana sih perbandingan dari sistem politik Indonesia dengan sistem politik Cina ataupun sistem politik negara lain, di mana teman-teman bisa negara yang relevan seperti itu yang menurut teman-teman bisa dijadikan perbandingan dengan Indonesia. Nah, terus kalau kita lihat untuk sistem, benar balik lagi ke pertanyaannya itu, ya terangkanlah hubungan studi tentang perbandingan sistem politik komparatif itu sendiri seperti itu. Nah, jadi memang kalau misal aku dulu jawabnya seperti ini, bagaimana sih bagaimana komparatif teori ini tuh dia menggunakan pendekatan area studies. Kenapa area studies? Jadi kan karena memang studi wilayah, karena ketika kita belajar tentang mengenai studi wilayah, nah itu sistem ataupun setiap wilayah itu pasti berbeda-beda. Jadi ketika kita belajar tentang mengenai studi area, itu kita belajar mengenai bagaimana wilayah-wilayah batasan itu masing-masing batas-batas negara itu memang memiliki sistemnya masing-masing seperti itu. Bahwa awal dari terbentuknya bangsa Indonesia itu adalah dengan mengadopsi pemikiran dari luar. Jadi kita balik lagi ke sejarahnya, kalau kita bandingkan lagi, nah teman-teman juga bisa bandingkan dengan sistem politik Indonesia itu ketika kita merujuk kembali ke sejarahnya seperti itu. Tadi ada dua option yang teman-teman bisa pakai option, misalnya kalau mana sih kaitannya dengan komparatif teori, teman-teman bisa melihatnya itu memberikan contoh perbandingan antara sistem Indonesia dengan sistem Cina, seperti itu sistem politik Cina ataupun sistem politik Rusia seperti itu, ataupun negara lainnya yang bisa dibandingkan dengan Indonesia. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa bandingkan dengan sistem politik Indonesia pada zaman dulu, maksudnya itu memang sistem politik Indonesia itu dia berganti-ganti ya, apalagi dari masa Presiden Soekarno sampai sekarang gitu, masih banyak orde baru, orde lama seperti itu, era reformasi. Nah, itu pasti memiliki perbandingan sistem yang berbeda-beda. Nah, itu teman-teman juga bisa bandingkan seperti itu. Jadi ada dua option. Nah, terus di sini Indonesia memang sejarahnya itu memang mengadopsi pemikiran dari luar yang dikombinasikan dengan keadaan tropologi bangsa Indonesia itu sendiri, dan memang sistem politik Indonesia ataupun hukum internasional Indonesia memang banyak dipengaruhi oleh bangsa Belanda. Terus sistem politiknya itu adalah Amerika Serikat seperti itu. Nah, mungkin itu untuk menjawab untuk jawaban dari 1. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan lagi di akhir.
Next. Oke. Nah, ternyata adalah 2A. Dimana kalau kita lihat di pertanyaan 2A ini, di mana letak Indonesian Foreign Policy dan di mana pula domestic policy dalam skema di atas, seperti itu. Terangkan hingga jelas hubungannya dengan adanya 2 konsentrasi pada program studi ilmu politik. Jadi kalau kita lihat tadi skema yang tadi David Easton tadi, di mana sih letak Indonesian Foreign Policy itu dan di mana pula domestic policy dalam skema di atas. Sebenarnya Indonesian Foreign Policy atau kebijakan kebijakan politik luar negeri Indonesia itu di mana ada di skema extra societal. Jadi lingkungan sosial ini merupakan bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik Indonesia itu. Jadi di sini Indonesian Foreign Policy ini tuh kebijakan politik luar negeri, bagaimana di sini Indonesia dari kepentingan politik yang dimiliki oleh Indonesia ini tuh berada dalam Indonesian Foreign Policy seperti itu. Nah, terus di mana pula domestic policy. Jadi domestic policy ini itu kebijakan dalam negeri Indonesia itu berada pada lingkungan intrasocietal gitu. Jadi di sini lingkungan itu yang dimana letaknya itu berada di atas kiri. Tadi teman-teman bisa back lagi mungkin teman-teman bisa lihat lah ya skema dari David Easton itu sendiri yang sebelumnya bahwasanya memang untuk extra societal itu berada di lingkungan berada di skema yang terdiri dari sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, sistem sosial internasional. Nah, terus domestic policy itu berada di atas kirinya, yaitu terletak pada lingkungan intrasocietal. Teman-teman itu bisa jawab. Nah, terus bagaimana sih hubungannya dengan 2 konsentrasi pada program studi ilmu politik? Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan terbentuknya sistem 2 sistem politik itu, teman-teman bisa melihatnya bahwasanya memang ketika kita belajar, kan ada 2 konsentrasi nih, ada hubungan internasional, terus ada kebijakan publik kan, public policy. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau kita kaitkan untuk terbentuknya konsentrasi dalam ilmu politik itu, bahwasanya Indonesian Foreign Policy ini tuh berada di fokusnya hubungan internasional seperti itu. Bagaimana di sini segala bentuk pengaruh dari luar dan segala bentuk interaksi yang terjadi antara negara dan juga aktor-aktor di luar batas yuridisnya itu dapat mempengaruhi kebijakan negara kepada aktor di luar negerinya. Nah, itu konsentrasi dari hubungannya dengan Indonesian Foreign Policy. Jadi Indonesian Foreign Policy ini hubungannya dengan hubungan internasional atau konsentrasi hubungan internasional, karena memang kebijakan luar negeri itu mempelajari bagaimana sih kebijakan yang dimiliki oleh Indonesia itu dalam misalnya bernegosiasi, dalam berdiplomasi dengan banyak negara di forum-forum internasional seperti itu. Sementara kalau domestic policy ini tuh dia kebijakan ataupun memang lebih kepada konsentrasi public policy seperti itu. Yang dimana di sini domestic policy ini adalah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang dikeluarkan untuk negaranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau bisa mengatur atau berjalannya roda pemerintahan di suatu negara. Dan akan tetapi perlu diingat juga bahwasanya kebijakan dalam negeri ini juga harus relevan dengan kebijakan luar negeri seperti itu. Oke, kita lanjut ke 2B. Oke, ke 2B lanjut. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Easton dengan structure of function is omnipresent itu terangkan hingga jelas, kemudian terapkanlah dalam menganalisis sistem politik Indonesia. Nah, memang apa sih yang dimaksud dengan structure of function is omnipresent itu? Nah, jadi structure of function is omnipresent itu adalah
yang dikemukakan oleh David Easton itu adalah struktur atau fungsi itu akan nampak dimanapun seperti itu. Jadi struktur itu atau fungsi itu akan nampak dimanapun. Contohnya, terus kalau kita berbicara tentang structure or function is omnipresent ini tuh, di sini David Easton meninjau bahwa kehidupan politik di dalam negara itu dari kacamata sistem. Jadi kehidupan politik itu dibaca dengan kacamata sistem. Bagaimana sih lensa kita, bagaimana sistem politik itu bagaimana kehidupan politik, kehidupan warga negara itu, pemerintahan itu memang dilihat dari kacamata sistem. Bagaimana sih sistem kita melihat atau cara pandang setiap negara itu melihat kehidupan politik seperti itu. Maksudnya apabila akan mencari sistem politik, maka carilah ketika kita mendalami sebuah sistem politik, ketika kita mencari sistem politik, maka carilah struktur-strukturnya. Dan akhirnya kita pun tahu bagaimana sih fungsinya itu, seperti struktur-struktur struktur tampak seperti bangunan. Nah, bangunan itu kan strukturnya tuh fondasi. Nah, itu seperti strukturnya itu ada fondasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk bisa menopang ataupun bisa menopang bangunan-bangunan yang tinggi seperti itu. Nah, itu struktur-struktur struktur ataupun ini seperti lebih ke metafora dari sistem politik itu sendiri. Nah, jadi selain itu struktur itu tuh juga sifatnya relatif statis, yang dimana itu tetap yang namanya struktur ataupun bangunan itu kan sifatnya memang relatif statis, diam di tempat seperti itu. Tapi ketika struktur yang statis itu, bangunan yang kokoh itu apabila diduduki atau apabila ada manusia ataupun makhluk hidup yang berada yang menjalankan struktur itu, atau dimana kan di sini balik lagi ke Montevideo Convention tadi, di mana penduduk itu merupakan human center gitu. Dimana di sini manusia itu adalah pelaku utama bagi terjalannya suatu sistem politik, karena sehingga di sini dengan adanya manusia dalam tubuh ataupun dalam fondasi tadi, dalam bangunan tadi itu, di sini akhirnya struktur itu menjadi dinamis. Contohnya seperti dimana contohnya seperti di sini kursi-kursi DPR. Kursi-kursi DPR itu kan merupakan strukturnya, dan apabila dan kursi ataupun bangunan dari DPR itu ataupun lembaga DPR ataupun kementerian itu kan tidak bisa bergerak, ya pasti itu benda mati. Nah, ketika ada manusia atau pada lembaga-lembaga ada yang namanya menteri, terus ada yang namanya presiden, nah ada yang namanya anggota DPR. Nah, itu yang mengisi lembaga tadi itu akhirnya struktur bangunan dari DPR itu bisa bergerak seperti itu. Jadi itu disebut dengan structure or function is omnipresent. Jadi struktur atau fungsi itu akan nampak dimanapun apabila manusia itu berada di dalam struktur itu untuk bisa menggerakkan atau menjalankan roda-roda pemerintahan di satu negara seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan 2B. Nah, lanjut ke 3A. Ke 3A next. Oke, ke 3A. Yang ketiga ini apa sih yang dimaksud dengan istilah individual political system menurut Easton itu terangkan dengan jelas. Oke, individual political system di sini maksudnya itu adalah bagaimana sih sistem politik individu. Jadi bukan di sini tuh bukan individu orang pribadi ya. Maksudnya itu bukan pribadi, tapi individu political system itu masih ke negara. Jadi individu itu negara. Jadi kalau kita lihat dalam sistem dari sistem politik, dari sistem balik lagi ke sistem politik itu bahwasannya kan negara plus ya. Jadi sistem politik itu adalah negara plus. Jadi individu ini bukan orang perorangan, tapi individu ini adalah mengacu kepada negara. Jadi individu yang political system ini berarti adalah bagaimana sih sistem politik di suatu negara itu sendiri seperti itu. Jadi kalau menurut Easton di sini bagaimana sih seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas perilaku sosial. Jadi bagaimana interaksi itu dijalankan oleh
oleh adanya perilaku-perilaku dari masyarakat itu sendiri, bagaimana adanya interaksi-interaksi sosial dari masyarakat itu sendiri melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk suatu masyarakat. Selain itu, di sini Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif, memaksa, menempatkan dan menempatkan individu sebagai subjek tertinggi. Dan di sini memang perlu di-highlight lagi bahwasanya di sini memang teman juga bisa nanti jangan menyebutkan ini karena memang di sini waktu itu aku pribadi salah karena memang setelah UTS kan biasanya kita ada penjelasan terkait UTS seperti itu, penjelasan jawaban mengenai UTS. Jadi sebenarnya Prof bilang kalau individual political system itu bukan individu ataupun bukan orang perorangan tapi negara itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa jawabnya bahwasanya individual political system itu adalah memang negara plus itu sendiri. Negara plus yang dimana setiap negara itu memiliki sistem politiknya masing-masing, seperti Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, yang dimana nantinya di sini teman-teman bisa jelaskan bagaimana ciri-ciri sistem demokrasi itu, seperti itu, bagaimana dia berhubungan dengan negara lain. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya di sini diterangkan menurut Easton, nah teman bisa jawab. Jadi ada dua option, jelaskan menurut Easton, terus menurut dan jelaskan juga bahwasanya individual political system itu adalah negara itu sendiri. Jadi bukan orang individu. Jadi individu itu adalah mengacu kepada negara. Jadi negara yang menjalankan pemerintahan. Jadi ada orang ya, jadi individu ataupun individu itu adalah orang yang menjalankan itu nanti dia yang ditonjolkan itu adalah negara itu sendiri. Seperti itu, apabila hak individu tersebut dirampas, maka pemerintah berhak membela atau memberikan hak individu tersebut kembali. Seperti itu. Nah, ini menurut Easton. Jadi perlu dijelaskan kembali bahwasanya individual political system ini adalah negara, bukan individu orang perorangan, seperti itu. Nah, terus yang ke-3B ini apa hubungannya dengan comparative politics yang terurai di atas. Nah, jadi bagaimana sih hubungan comparative politics ini dengan individual political system, seperti itu. Nah, dalam tulisannya Comparative Political System tahun 1956, menurut Gabriel Abraham Allman itu mengajukan 3 asumsi yang harus dipertimbangkan dalam kajian sistem politik, yaitu di mana sistem itu menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya. Interaksi di antara unit-unit tadi itu adalah seperti pemerintah dengan rakyat dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah negara lain. Nah, terus mereka saling berkesinambungan, saling seimbang, balance antara satu yang dengan yang lain. Terus di dalam sistem itu juga selalu berubah. Dan kedua, hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya, seperti itu. Dan yang ketiga itu, budaya politik adalah kecenderungan utama dari sistem politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa jelasin lagi bagaimana sih hubungan antara comparative teori ini dengan individual political system, seperti itu. Yang tadi bahwasanya dan pada intinya Easton ini menghindari kajian atau struktur-struktur seperti yang dikemukakan. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kalau comparative teori, misalnya di sini ada menurut comparative teori menurut Easton, terus juga ada comparative teori menurut pakar lain. Nah, itu bisa teman-teman bandingkan antara itu, seperti itu. Jadi bisa melihat perbedaannya seperti apa. Nah, itu karena tadi kalau yang 3B ini kan bagaimana hubungan comparative politics kan. Nah, aku jawabnya itu dari comparative political system menurut Gabriel Abraham Allman, seperti itu. Jadi ada 3 asumsi nih yang dikemukakan oleh Abraham Allman. Nah, tapi di sini Easton itu menghindari atau tidak setuju dengan Gabriel Abraham Allman itu, seperti itu. Jadi intinya di sini Easton menghindari kajian atau struktur-struktur seperti yang dikemukakan oleh Allman, di mana tapi di sini pokoknya ada perdebatan gitu terkait dengan comparative political system kalau kita berbicara tentang sistem politik ataupun individual political system itu sendiri, seperti itu.
Nah, terus lanjut ke 3C. Next. Oke. Oke, 3C. Nah, terangkan dengan jelas dan apa relevansi komparatif politik tersebut dengan studi hubungan internasional, terangkan dengan logis. Oke, kalau kita berbicara tentang tadi komparatif politik itu dengan studi hubungan internasional, karena memang ada komparatif, ada perbandingan politik nih dengan studi hubungan internasional, bahwa memang di sini menurut Almond, perubahan keseimbangan dalam sistem politik itu tidak lepas dari pengaruh lingkungan intrasocietal dan juga extrasocietal. Dan lingkungan extrasocietal inilah yang menjadi studi dari hubungan internasional karena merupakan bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batas sistem politik di masyarakat tempat sistem politik itu berada, seperti itu. Jadi bagaimana sih ketika kita belajar mengenai hubungan internasional, nah itu kita kan belajar tentang hubungan internasional, berarti itu hubungan antar negara bangsa. Hubungan antar negara bangsa, bagaimana sistem politik dari masing-masing negara. Jadi di sini dalam studi hubungan internasional ini kita juga belajar nih bagaimana membandingkan sistem politik dari negara satu ke negara lain. Pasti teman-teman udah banyak kan, pasti kita membandingkan melihat bagaimana sih berjalannya dinamika sistem politik di satu negara itu. Jadi kita dalam hubungan internasional, nama internasional itu pasti cakupannya adalah global kan, internasional. Nah, jadi kita tidak hanya terfokus kepada sistem politik kita, tapi kita juga melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi di negara-negara lain seperti itu. Karena memang di sini dalam skema tadi ada lingkungan luar, ada lingkungan dalam, yang dimana lingkungan luar ini itu adalah pengaruh-pengaruh dari luar yang dimana itu masuk ke dalam mempengaruhi sistem politik satu negara seperti itu. Dan antara satu negara dengan negara lain itu ada yang sama sistem politiknya dan juga yang beda. Dan mungkin alasan kenapa sistem politik di dunia itu berbeda-beda itu karena apa yang mereka anut dari pemerintahnya sendiri atau dari pemimpinnya sendiri, terus juga dari yang kedua dari wilayah negara itu ataupun berada pada kawasan apa. Seperti kalau misalnya di Uni Eropa pasti memiliki sistem yang sama seperti itu, kawasan Uni Eropa, dan sedangkan di Asia itu berbeda. Kalau di Uni Eropa, apalagi Eropa Barat, itu dia lebih menganut kepada lebih ke sistem politik yang konstruktif, maksudnya itu yang lebih ke sosialisme, maksudnya di sini itu lebih kepada menegakkan, lebih kepada lebih berfokus kepada kemanusiaan seperti itu. Maksudnya itu lebih sifat sistem politik dari Eropa Barat itu lebih kalau kita lihat dari data sistem demokrasi yang di Eropa Barat itu sangat baik sekali seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan Asia Tenggara, terus juga di Eropa Timur, nah itu pasti berbeda antara Eropa Barat dan Eropa Timur, itu memiliki sistem politik yang berbeda seperti itu. Jadi itu adalah komparatif politik kalau kita hubungkan dengan hubungan internasional seperti itu. Terus yang terakhir, yang keempat itu adalah bunyikan skema hubungan sistemik sirkular sistem politik Indonesia sebagaimana terlampir dalam 1 sampai 2 halaman. Nah, di sini pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 4 ini adalah teman-teman diminta untuk menjelaskan bagaimana hubungan sistemik sirkular sistem politik Indonesia, yang dimana skema yang merah ada kotak infrastruktur, mesostruktur, terus kotak suprastruktur. Jadi di sini teman-teman diminta untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya skema hubungan sistem sirkular SPI ini dalam halaman 1 sampai 2 halaman. Seperti itu. Next. Oke, nah ini lampiran skema hubungan sistemik sirkular SPI ini. Nah, mungkin ini teman-teman udah dijelaskan banget kan sama Prof di perkuliahan, bahwasanya memang di sini tuh
Mungkin aku bakalan mention sedikit aja kali ya tentang penjelasan skema ini. Tapi mungkin teman-teman udah paham banget mungkin mengenai skema hubungan sistemik sekular dari sistem politik Indonesia ini. Memang di sini tuh dari skema ini tuh terdapat beberapa kotakan. Kotak ini tuh tapi kotak ini gak sembarang kotak, tapi kotak ini tuh adalah kotak yang merupakan struktur atau bangunan dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Seperti tadi struktur tadi itu sifat itu statis, tapi ketika manusia menjalankan struktur tersebut, menjalankan lembaga tersebut, akhirnya itu bersifat dinamis. Nah, struktur itu adalah bersifat tangible atau yang paling tampak, dan di balik struktur itu selalu ada fungsi yang lebih intangible. Jadi ada struktur itu bersifat tampak, ada bangunan pasti bangunan tampak, sedangkan fungsi itu tidak tampak, tapi fungsi itu dijalankan oleh masyarakat, oleh pejabat-pejabat atau oleh pemerintahan itu, oleh orang-orang di dalam pemerintah itu, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat dari skema ini tuh dari kotak yang berada di bawah yang terbawah itu adalah infrastruktur kan. Nah, jadi infrastruktur itu memiliki infra itu artinya di bawah, sedangkan struktur itu adalah bangunan. Jadi infrastruktur ini adalah bangunan di bawah permukaan atau basement atau dasar dari struktur bangunan yang dimana tidak terlihat, seperti itu. Jadi infrastruktur atau ciri-ciri dari infrastruktur itu adalah bersifat sukarela atau volunteer, terus konsensual, dia tidak memaksa, terus terus setara satu sama lain, gak ada perbedaannya, tidak ada jabatan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, gak ada, karena memang di infrastruktur ini adalah yang orangnya itu adalah rakyat, warga negara. Terus di sini bagaimana sih rakyat atau warga negara itu disebut sebagai pemilih, seperti itu. Nah, di sini tadi ciri-ciri dari infrastruktur ini dia juga tidak memiliki legitimasi, jadi kebalikan dari suprastruktur. Seperti contoh dari infrastruktur seperti adanya anggota partai politik, terus organisasi pekerja, terus organisasi wanita, organisasi pemuda, terus LSM, nah, lembaga swadaya masyarakat. Itu yang termasuk dalam infrastruktur. Sedangkan yang kedua itu adalah suprastruktur. Suprastruktur itu ada, jadi yang termasuk ke dalam lembaga infrastruktur itu adalah lembaga yang ada di bawah itu adalah rakyat, warga negara, terus dan lembaga yang berada di kiri, berada di samping kiri itu ada organisasi kemasyarakatan. Nah, seperti itu. Nah, sementara yang kedua itu adalah lembaga suprastruktural. Lembaga suprastruktural ini adalah lembaga-lembaga resmi, seperti sifatnya itu dia legitimate, otoritatif, mengikat atau binding to all, terus dia mengikat kepada siapapun, terus dimanapun dan juga kapanpun dapat memaksa tindakan itu dapat memaksa, karena memang lembaga-lembaga suprastruktural itu adalah lembaga-lembaga eksekutif, seperti itu. Lalu di antara infrastruktur dan juga, juga perlu di-mention juga, di-highlight juga bahwasanya antara infrastruktur dan juga suprastruktur itu terdapat di tengah-tengahnya itu ada lembaga mesostruktur. Apa sih mesostruktur itu? Nah, mesostruktur itu adalah lembaga atau institusi yang tergolong yang tergolong state auxiliary institution gitu. Jadi seperti misalnya ombudsman, jadi di mana ombudsman itu merupakan contoh dari mesostruktur. Jadi mesostruktur ini adalah struktur tengah gitu, pembatas atau jembatan antara lembaga infrastruktur dengan lembaga suprastruktur, seperti itu. Contoh lain seperti OJK itu juga mesostruktur, Komnas HAM itu juga mesostruktur, terus Komisi Kepolisian Nasional, KPK, terus KPU, terus juga itu merupakan lembaga-lembaga mesostruktur. Nah, teman-teman untuk melihat mesostruktur bisa ada di buku, ada di e-booknya Prof yang penelitian dan juga pengembangan ilmu e-book yang digunakan saat mata kuliah dasar-dasar logika. Nah, di situ ada penjelasan mengenai mesostruktur, seperti itu. Mungkin itu mengenai
apa namanya mengenai penjelasan mengenai skema ini, nanti teman-teman bisa elaborasikan lagi bagaimana sih skema dari hubungan sistemik sekular sistem politik Indonesia itu. Oke, next. Ya, oke. Ini yang tadi juga mengenai, udah aku jelasin tadi, terdapat lembaga infrastrukturnya, terus infrastruktur itu dalam lembaga-lembaga resmi, terus di sini institusi. Mesostruktur itu disebut dengan state auxiliary institutions, seperti itu. Ada beberapa lembaga-lembaga dari mesostruktur, di mana tujuan dari mesostruktur ini adalah pembatas antara infrastruktur dan juga pembatas antara atau pembeda atau jembatan antara infrastruktur dengan mesostruktur seperti itu. Next. Oke, baik itu mengenai penjelasan atau pemaparan mengenai UTS tutoring UTS dari Sistem Politik Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun kurang jelas atau masih belum mengerti bisa bisa bertanya atau mungkin beri pendapat, gak apa-apa, silakan. Kalau untuk UTS lain boleh juga, nggak hanya sistem Indonesia kayak NPM, negara pasar masyarakat, terus apalagi ekonomi politik Indonesia, terus ya pokoknya yang berkaitan dengan UTS nggak apa-apa, feel free untuk tanya-tanya guys. Ya nggak apa-apa, tanya aja teman-teman, nggak jangan malu-malu. Halo Kak, maaf Kak, izin bertanya Kak. Iya, boleh Panca. Saya mau bertanya tentang NPM Kak. Oke, boleh. Kalau di tahun Kakak waktu itu NPM-nya UTS-nya ngapain ya Kak? UTS NPM ya. Kalau Iya Kak. untuk UTS NPM itu kita dibikin per kelompok, kita sendiri yang bikin kelompok 4 atau 5 orang kalau nggak salah. Itu kita disuruh presentasi kelompok seperti itu. Nanti presentasi kelompoknya itu diupload di YouTube. Nanti linknya itu kita kirim ke G-Class atau ya G-Class seperti itu. Nah, terus di sana itu topiknya itu ya berkaitan dengan itu, pokoknya kita bikin presentasi kelompok seperti itu. Aku temanya lupa apa ya temanya kemarin ya. Pokoknya kita dikasih tema, kalau nggak salah ada beberapa tema, terus kita tentuin gitu tema terus kita bikin topiknya apa, seperti itu sih kalau untuk UTS NPM. Oh ya baik Kak, terima kasih Kak. Ya, tapi kalau sekarang gimana? Sekarang esai apa presentasi? Masih presentasi Kak. Oke, ya nggak apa. Terus sih kalau presentasi, itu waktunya udah dikasih belum? Berapa lama? 15 menit Kak. Maksudnya itu ada maksudnya itu ada deadline-nya kapan? Deadline-nya tanggal 19. Oh, lama ya. Kalau kita dulu itu 1 hari. Jadi saat misalnya sekarang ujian NPM. Jadi dari pagi NPM pagi, karena kita itu dikasih soalnya itu pas di hari itu. Terus kita ngerjainnya 1 hari. Itu benar-benar susah banget sih. Lumayan. Ya, seperti itu. Seperti itu, Panca. Kak, saya ingin bertanya.
Ya, boleh aja. Apakah UTS, Ekopol, dan NPM itu digabung? Enggak digabung dong, beda. Jadi, Ekopop pasti presentasi juga kan? Belum dikasih tahu. Oh, enggak, beda-beda. Jadi, kalau aku dulu tuh Ekopol, NPM, kita pas pas dulu itu semester 2 itu presentasi sama-sama presentasi. Gitu. Makasih, Kak. Oke, sama yang lain guys. Kak, maaf Kak, izin bertanya lagi Kak. Iya, boleh. Silakan. Kalau KG waktu itu ngapain ya Kak? Oh, kajian global. Pak Badar. Oh, kita lisan. Itu kita lisan. Kalau sama Pak Badar always lisan. Itu lisannya itu kalau dulu mekanismenya itu lisan itu per kelompok. Oh ya, per kelompok lagi. Nah, itu kita masuk tuh beberapa menit. Jadi lisannya itu 15 menit masing-masing kelompok itu. Jadi nanti ditanya secara random ya random. Jadi kayak nanti dikasih satu pertanyaan, nah siapa yang bisa jawab, siapa duluan gitu bisa. Yang penting kalau untuk Pak Badar sih santai ya kalau untuk lisannya gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting asalkan kalian baca dan pahami mengenai materi selama perkuliahan dari pertemuan 1 sampai 7 tuh kalian bisa sih. Bisa. Soalnya itu yang penting ada case, ada contoh, terus nanti kalian elaborasi. Nah, seperti itu sih kalau untuk ujian lisan sama Pak Badar. Gitu. Kalau sekarang lisan juga nggak? Pak Badar biasanya sih TS lisan ya? Iya Kak, lisan juga Kak. Iya, betul. Jadi emang lisan. Kalau buatnya itu kemarin lisan atau apa ya? Paper ya? Kalau untuk UAS paper sih, paper kelompok. Kali ya, seperti itu. Ini Kak, izin bertanya lagi tentang NPM Kak. Hmm. Kan ada ketentuan, jelaskan perbedaan berdasarkan signifikasi dari argumen Anda dengan menggunakan teori yang Anda pahami. Itu maksudnya bagian ini gimana ya Kak? Oh, itu berarti harus ada teori. Sama sebenarnya tuh presentasi ini tuh sama kayak apa namanya tuh penyusunan penulisan presentasi itu sama dengan paper. Nanti kalian tuh bikin ada latar belakang, terus ada introduction juga, maksudnya tuh kayak terbelakang dan gitu-gitu. Nanti untuk relevansi argumentasi terkait teori itu berarti itu kalian harus jelasin, harus nyantumin teori yang relevan. Misalnya apa ya materinya itu ya seperti itu. Kayak misalnya dulu tuh contohnya misalnya impor beras misalnya tentang tema itu impor beras Indonesia seperti itu. Jadi dengan tema impor beras itu apa sih teori yang relevan dari impor beras yang dilakukan oleh Indonesia seperti itu. Jadi yang penting sama kayak paper, pasti kalau kalian menganalisis paper pasti ada teori kan. Nah pasti dan NPM itu banyak banget teori. Kalau negara pasar dan masyarakat teori itu kalau nggak salah teori-teorinya berkaitan dengan liberal, terus aku lupa NPM apa. Cuma seperti itu. Pokoknya teori-teori banyak banget kalau di NPM seperti berkaitan juga dengan pakar-pakar ahli seperti itu tentang aku lupa deh. Punya teori apa pokoknya teori-teori itu kalian harus kalian pelajari itu. Iya Kak, jadi untuk temanya kan membandingkan ekonomi pasar ada 6 negara Kak, kayak Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, Amerika, Indonesia, Cina. Lah itu jadi per negara gitu atau kita ambil satu teori Kak? Gini,
Oke. Oh, kalau berarti perbandingan ya? Iya, Kalau perbandingan berarti bagaimana perbandingan sistem ekonomi atau sistem politik? apa Kak? Sistem ekonominya, Kak. Bagaimana perbandingan sistem ekonomi negara Amerika terus gitu-gitu. Oke, jadi iya nanti kalian teorinya itu kalian cari mengenai bagaimana sih misalnya itu berarti kan ada beberapa negara. Nah, itu kalian bisa ambil itu harus semua negara atau dua negara ya? Bisa. Jadi Harus semuanya Kak. harus semua. Jadi ya udah kalian itu bandingin semua negara itu. Nah, untuk teorinya itu berarti kalian bisa gunain teori komparatif apa pokoknya tuh apa ya? Gue lupa pokoknya ya menggunakan teori itu. Jadi semuanya emang jadi menurut siapa kalau untuk kalian untuk tips untuk bikin teori itu kalian ada teori utama. Nah, nanti teori utama itu teorinya apa? Nanti kalian bikin kayak cabangan teori. Jadi dari teori utama itu ada teori turunannya. Teori turunannya itu bisa teori pendukung atau teori pendukung atau ini membantah teori utama kalian. Misalnya kalau komparatif perbandingan teori, misalnya ada liberal. Jadi bagaimana sih perbandingan sistem ekonomi negara Amerika, misalnya Cina, Indonesia, seperti itu. Itu kalian misalnya menggunakan dari segi apa tuh, kalian perbandingkan. Jadi kalian nggak hanya bandingkan semua, tapi kalian lebih untuk tipsnya aja, kalian kalau mungkin dari aku bisa gini kali bikin judul presentasi bagaimana perbandingan sistem ekonomi misalnya di segi perdagangan bagaimana perbandingan perdagangan misalnya perdagangan minyak mentah ataupun perdagangan batu bara apa sih perbandingan pokoknya seperti itu perbandingan misalnya minyak mentah Amerika Rusia terus apa tadi pokoknya gara-gara itu pokoknya cari hal yang menarik di masing-masing negara itu dari sistem ekonominya apa yang kalian mau fokusin. Jadi kan sistem ekonomi banyak kan. Nah, sistem ekonomi yang bagian mananya seperti itu. Jadi kalian harus fokusin ke satu satu titik satu macam fokus kasus seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa nih kalau misalnya perdagangan, misalnya di bagian perdagangan ini berarti kalian bisa jelasin atau pakai teori liberal. Seperti teori liberal nanti teori liberalnya ada tuh kan teori utamanya itu teori lokus utama itu kan teori liberal. Nah, nanti ada turunannya. Turunannya itu misalnya kalau liberal berarti itu ada pelopor, pasti ada pakarnya. Jadi kalian nggak di presentasi itu jangan kalau Miss Amy biasanya kalian jangan misalnya teori yang relevan teori liberal adalah teori kebebasan ini itu nah jangan jadi kan tuh harus jelasin juga pendapatnya siapa terus pakar ahlinya siapa terus pendukung teori liberal itu siapa terus kelemahan dari liberal itu apa gitu keunggulannya apa pokoknya kalian harus jelasin itu argumentasi dari teori yang relevan untuk menganalisis kasus kalian seperti itu gitu. Jelas enggak? Bentar, bentar deh, NPM apa aja sih teorinya? Kalau perbandingan kan aku bingung soalnya ekopol, nah NPM hampir sama. Iya, negara pasar masyarakat enggak. Iya sih itu. Oh, iya. Karma, terus teori labor of teori value, terus teori pekerja. Ya, pokoknya gitu. Itu guys. Jadi kalau misalnya, jadi top temanya itu perbandingan sistem. Apa sih ulang lagi? Coba ulang lagi. Negaranya apa aja? Canca. Perbandingan sistem ekonomi dari negara Rusia, Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, sama satu lagi Indonesia. Oh iya berarti kalian tuh jelasin tuh misalnya perbandingannya dari apa memang dari segi ekonomi tapi segi ekonomi itu yang mana misalnya perdagangannya kah
terus ataupun dari misalnya ekspor impor, terus kalian bisa tuh misalnya perbandingan jumlah ekspor impor beras ataupun ekspor impor ekspor impor ya pokoknya itu deh apa namanya ekspor impor pokoknya ekspor impor perdagangan dari beberapa negara Amerika, Korea Utara seperti itu. Oh, jadi semuanya ya kalau menurut aku bisa dua gitu misalnya kalau yang lebih kalau maunya spesifik lagi ya misalnya perbandingan negara perbandingan perdagangan antara Amerika dengan Cina terus seperti itu ataupun tapi kalau semuanya bisa sih nggak apa-apa mungkin dari sistem ekonomi yang mana seperti itu mungkin dari segi perdagangan ekspor impornya terus dari segi ini bagaimana ketimpangan ekonominya seperti itu pun kalian juga bisa jelasin bagaimana sih sistem ekonomi perbandingan sistem ekonomi negara-negara tadi itu bagi keberlangsungan ekonomi mereka di masa pandemi seperti itu. Nah itu kan banyak jadi kan fokusnya ya di masa pandemi aja terus atau mungkin di bagian mananya pokoknya kalian harus jelasin tuh tahunnya kapan biar lebih biar lebih nggak terlalu meluas cakupan yang kalian kaji tentang tema itu. Jadi ada tahun, terus kalian harus batasin tahunnya, harus batasin topiknya apa, seperti itu. Jangan perbandingan semuanya. Jadi harus untuk teori aku apa ya? Teori komparatif, teori. Aku sih, itu liberal sih. Atau enggak? Oh iya bisa tuh ini bagaimana kan kalau Amerika berarti itu pasti kalian juga udah dijelaskan kan tentang understanding the anatomy of the state. Jadi bagaimana negara itu apakah negara itu sebagai controller ataupun sebagai fasilitator. Terus apakah negara itu terus bagaimana sih negara fasilitator. Nah itu ada tuh bisa tuh kalian pakai. Kalau teori relevan kalian bisa pakai itu sih bagaimana negara itu dari controller. Kalau controller berarti negara itu misalnya Korea Utara. Korea Utara itu dia pasti sistem ekonominya itu pasti controller kan. Jadi Ekorot itu sebagai controller negara yang menguasai dan mengontrol semua sistem ekonomi negara mereka berbeda dengan Amerika. Kalau Amerika itu dia lebih ke fasilitator ataupun Indonesia itu sebagai kayak fasilitator tuh negara tidak mengontrol dan tidak memiliki segala sumber produksi tapi hanya memfasilitasi seperti itu. Terus Korea Utara juga sih. Keynesian apa ya? Lupa banget sih. Pokoknya gitu, bagaimana sih kontrol negara, banyak nih ada free market, terus kalian bisa jelasin dari free market and the state, terus state control international trade-nya. Kalian bisa lagi tuh PPT dari NIS, penjelasan dari NIS-nya itu. Ya sih emang bingung banget untuk, jujur kalau untuk menentukan teori itu emang sulit, tapi makanya kena tips untuk menemukan teori itu kalian harus fokusin topiknya apa dulu gitu. Kalau misalnya bisa sih pakai teori interdependensi teori ketergantungan. Jadi perbandingan teori antara Amerika Serikat terus Amerika Serikat Indonesia. Nah, jadi Indonesia juga kadang kan mengalami ketergantungan kan dengan Amerika terus Indonesia juga ketergantungan dengan Cina seperti jadi bisa pakai teori dependensi ketergantungan ya kan nah kayak gitu terus cari tuh siapa pendukung teori dependensi itu terus teori utamanya apa kayak gitu ya pokoknya itu sih guys ya udah jawab belum pokoknya Baik gitu. Kak, terima kasih banyak Kak penjelasannya. Iya sama-sama Panca oke ada yang lain guys ya kan kalau misalnya perbandingan tuh kebijakan ekonominya apa kebijakan masing-masing ekonomi itu perbandingan kebijakan ekonomi jadi kebijakan ekonomi Amerika terus bagaimana eksistensi masing-masing kebijakan itu ya gitu pokoknya
Ada lagi guys yang lain. Apalagi ya mata kuliah semester 2. Diplomasi publik. Ya kan, diplomasi publik apa? Soal kan? Soal, Kak. Iya, soal. Dulu kita soal itu pas dikasih pas waktu itu. Jadi misalnya misalnya kelas pagi jam 10. Jadi jam 10 itu langsung dikasih dan deadline-nya itu sesuai jam mata kuliah. Kalau di kemarin itu masih berhubungan sama PPT sih, nggak apa-apa. Bukan gitu guys. Ada lagi atau kita cukupkan? Kak, maaf mau nanya. Iya, ya Berarti boleh dia. UTS-nya Pak Badar itu materinya belum tentu kita dapatnya apa kan ya Kak? Dari minggu 1 ke 7 itu. Iya, belum tentu. Jadi nanti dia cek. Oh jadi random Iya, gitu ya Kak? Iya betul, random banget. Jadi kan harus kosalis pertemuan 1 sampai 7. Seperti itu. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Oh ya guys, teman-teman, semuanya boleh on cam, kita ada sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Terima kasih banyak, Kak. Thank you. Thank you, Kak. Untuk absen jangan lupa diisi ya. Oke, Kak. Terima kasih guys, terima kasih semuanya. Semangat tesnya. Iya, semangat. Makasih banyak, Kak. Yang puasa tetap semangat ya. Bye.